Allah memberikan tangan untuk bekerja. Janganlah di saat kita di atas kita sombong, di saat kita di bawah kita pesimis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berani masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin ikhwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu. Apakah kita masih hidup? Apakah kita masih bernyawa? Apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah? Ikhwafillah, jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita sahabat Hasanah, sahabat Insan Hasanah ya, dimanapun antum berada, kita jumpa lagi ya di channel yang sangat menarik ini ya, AMDK Al Jambi, yang ingin memberikan informasi-informasi tentang bermuamalah secara syariah. Nah, untuk kali ini AMDK Al Jambi bersama keluarga akan mendatangi salah satu pengusaha yang siapa dia nanti kita kunjungin ya. Yuk. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Masya Allah nih Syekh Menon nih. Mudah-mudahan nih kita bisa dapatkan manfaat dari beliau ya. Insya Allah, ya. Insya Allah. Sehat Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah, barakallah fiik. Padahal silakan ya. masuk. Siapa namanya anak soleh? Siapa anak soleh? Namanya siapa? Ryan. Manis. Ah nih. Salam sama abang. Waalaikumsalam. Kenalan dong. Siapa namanya anak soleh? Sudah ditanya. Iya, Om lupa. Ryan. Ryan, Masya Allah, namanya. Panjangannya. Yang benernya. Abang Ryan. Abang Bukan Ryan. Abang Ryan, panggilan namanya Ahmad Ryan Ismail. Masya Allah, namanya tuh Masya Allah, indah sekali namanya. Jadi Om panggil Abang Ryan tadi. Abang Ryan aja? Iya. Oke, tos dulu dong kita. Masya Allah. Iya. Kalau tes corona itu kayak gini. Oh gitu, begini. Iya. Oke. Tes corona itu. Iya. Tapi Om nggak biasa tos corona gini. Om selalu kalau tos ya kalau nggak gini ya begini, salaman kita. Ayo kita main tepuk. Terus? Tepuk. Mm-mm. Tepuk terus. Luar biasa. Ini namanya anak zaman sekarang. Zaman now nih bilang. Zaman now. Zaman now. Dia, Zaman kita dulu siap, mana ada Ustadz kayak gitu. Iya, dengan orang tua Iya. aja gitu kan. Pokoknya zaman kita dulu ada tamu, udah kamu belakang aja deh. Masuk ke dapur gitu kan. Iya. Anak sekarang luar biasa, Masya Allah. Masya Allah. Nah, sahabat AMDK Al Jambi, alhamdulillah kita sudah sampai nih ya di rumah Abu Samir yang alhamdulillah Masya Allah ya. Ternyata gue berpikir ini ada satu toko, tempat, lokasi yang untuk berjualan. Ternyata Masya Allah di rumah saja ternyata bisa dia menciptakan satu usaha yang barokah. Anda kenal beliau Masya Allah awalan dulu, yang saat ini yang memperkenalkan beliau sudah dipanggil Allah, dan mudah-mudahan beliau dipanggil dalam husnul khotimah ya. Insya Allah itu Sultan Jujung ya rahimahullah. Mudah-mudahan beliau termasuk orang baik ya yang memperkenalkan kami ya. Dan saat diperkenalkan beliau ini adalah pengusaha sukses pada waktu itu untuk interior barang-barang mewah yang luar biasa, dan itu masih pada saat itu terkenal dengan bisnis-bisnis yang tidak tahu halal haram di situ ya. Dengan perjalanan waktu beliau dapat hidayah taufik Masya Allah, dan saat ini Masya Allah nih tuh lihat nih Syekh Kabir gitu ya. Syekh Kabir beliau adalah Abu Samir ya, kita sapa beliau Abu Samir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kif haluk ya Ustaz? Alhamdulillah bi khair, Masya Allah. Barakallahu fiik.
Ini anak bersama cucu. Ini Masya anak Allah. yang keempat anak nih. Masya ya. Allah. Dan Aku bilang, tafadhol. Tafadhal, tafadhal. Masya Allah, Masya Iya, Allah. kita di sini ingin bincang-bincang perjalanan beliau, ingin mendapatkan sukses story beliau untuk memperkenalkan apa yang sudah dia geluti saat ini tentang kuliner. Jadi Abu Samir ya, jazakallah khair nih atas sambutan antum, dan Ana butuh informasi yang bisa memberikan informasi kepada teman-teman kita, Insya sahabat AMDK Al Jambi, untuk bisa memberikan inspirasi. Insya Jadi Allah. nggak perlu takut dalam untuk usaha, berubah usaha, dan ini niatannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon dapat diinformasikan, diceritakan apa yang saat ini sedang antum geluti. Insya Allah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama kali saya mengucapkan jazakallah khair kepada Ustadz dan kawan-kawan kita yang lain, termasuk sahabat-sahabat kami yang kami kenal maupun yang tidak kenal. Secara singkat, dulu saya berusaha di interior design. Rata-rata rumah yang kami kerjakan itu minimal 1000 meter persegi. Minimal 1000 meter persegi, dan kebanyakan itu lokasinya daerah-daerah yang elit, antara lain Pondok Indah, Pantai Indah Kapuk, Kebayoran Selat, Kebayoran Baru. Jadi jarang yang kami kerjakan rumah yang di bawah 500 meter gitu. Dan qadarullah kami usaha interior itu sudah menjalan kurang lebih hampir 15 sampai 18 tahun. Namun mungkin karena banyaknya saingan dan kejenuhan kami juga untuk interior itu juga, akhirnya saya memutuskan untuk resign dari perusahaan tersebut dan mencari satu usaha yang lain. Awalnya kami mencoba di batu bara, mencoba di batu andesit di Jogja, namun Allah mentakdirkan yang lain. Secara matematika di atas kertas luar biasa menggiurkan keuntungannya. Tapi sewaktu kami menjalani, bukannya untung malah menjadi buntung. Dan akhirnya di satu titik, karena dulunya kami tidak memahami konsep syariah dalam bermuamalah, kami khawatir hal-hal itu yang menjadi penyebab bahwa menurunnya usaha kami dari tahun ke tahun, yang akhirnya tahun 2014 kami dengan terpaksa menutup perusahaan saya yang sudah banyak dikenal oleh kalangan arsitek dan kontraktor. Selama 2014 sampai 2020 ini, saya boleh dikata tidak mendapatkan usaha yang fix, yang tetap. Tapi namanya manusia, karena saya juga sudah mulai banyak belajar dari Syekh Pak Dwi, dan sangat bersyukur sekali saya diperkenalkan dengan family saya ke Pak Dwi. Atas dasar itu, akhirnya lambat laun saya memikirkan bahwa semua ini adalah titipan Allah. Apapun yang kita miliki bukanlah milik kita. Sampai jasad kita sendiri ini bukanlah milik kita. Jadi dari sana saya mulai berpikir bahwa kebangkrutan satu usaha itu adalah dinamika dalam kehidupan. Saya tidak boleh pesimis, tidak boleh bersedih, larut dalam kesedihan. Itu adalah pantang dari seorang muslim. Saya juga akhirnya mencoba ke sana ke sini, namun Allah belum memberikan satu titik terang. Dan alhamdulillah di tahun singkatnya, di tahun 2020 ini, menjelang akhir Ramadan, kurang lebih mungkin 5 atau 10 hari sebelum Syawal, istri membuat pizza. Pizza. Ya,
istri membuat pizza. Dan saya bilang sama istri, ayo udah kita coba rame-rame. Dalam keadaan memang saat itu kita sedang lapar, istri buatkan pizza. Saya merasa pizza itu kok ini istimewa sekali rasanya. Keren. Istimewa sekali rasanya. Bahkan ya saya merasakan bahwa karena saya hobi pizza, saya cukup hampir setengah dari umur saya di luar negeri. Jadi saya merasakan bahwa pizza ini kalau dinilai mungkin antara 8 sampai 9 dari 10, dari angka 10. Jadi saya berpikir, ini mungkin dalam keadaan kita lapar, jadi nikmat. Segala sesuatu itu kalau kita lapar pasti nikmat. Coba saya bilang sama istri, coba kita buat lagi. Akhirnya buat yang kedua dan ketiga, rasa tidak berubah sama sekali. Dan ini saya berpikir, dan dalam benak pikiran saya, apa enggak kita coba saja untuk berbisnis dalam ini? Mungkin inilah waktu yang Allah berikan untuk kami memulai usaha di bidang kuliner. Saya turunan dari Sumatera Barat. Jurangawa nih. Jurangawa dari Pariaman. Kirain dari Madinah. Jadi memang mungkin ada latar background kulinernya. Tapi selama saya hidup, sebelum saya memegang pizza, sama sekali saya tidak bisa memasak makanan. Masya Allah. Paling maksimal adalah membuat super mie. Indomie, ya. Dan masak air tentu bisa itu kalau masak air. Nah, nggak lama kemudian kami buatlah pizza itu. Kami berikan tester ke beberapa teman, tetangga, kiri kanan, depan belakang. Kami mohon informasi, tanggapan mereka. Alhamdulillah mereka memberikan acungan jempol, 2 jempol. Dia bilang, ini adalah bukan homemade lagi, dia bilang gitu. Ini adalah makanan yang memang sudah layak harus dipromosikan, dia bilang begitu. Dengan itulah akhirnya kami makin yakin dan terbangun untuk membuat pizza itu. Awalnya yang kami buat, karena sama sekali istri juga tidak memahami cara membuat pizza yang betul-betul round begitu. Ya modelnya akhirnya ya begitulah, gitu berbagai macam desain ininya. Dan setelah itu kami pelan-pelan memperkenalkan ke warga sekitar di mana kami berada. Alhamdulillah animonya langsung meledak di saat itu juga. Di awal ya? Ya, di awal. Kapan itu kira-kira? Itu setelah Idul Fitri. Oh, jadi masa Covid ini ya? Sebelum masa Covid, mungkin sebulan setengah sebelum Covid, Ustaz. Kalau Covid jadi kan, Idul Fitri Idul Fitri itu bulan Mei. Iya, ya. Kan Covid kita kan Maret tuh mulai. Maret, betul, Maret ya. Tapi kami kalau mulainya Januari kan? Mulainya Januari, tapi nggak langsung booming gitu, iya, langsung. Itu di Maret itu. Di kan Maret COVID itu, kan, betul. Yang betul-betul boleh dibilang bulan Maret Mei itulah yang kita berani menjual keluar. Jadi selama Januari sampai Maret itu kami hanya memberikan tester. Nah, itu, sampai betul-betul. Nah, ini sahabat AMDK ya, di mana kita saat munculnya COVID, pandemi, ya, itu orang kesulitan, ya, penurunan daya beli, betul, ya, betul. Para pedagang banyak yang turun omset. Betul. Justru beliau Abu Samir ini, masya Allah, dibukakan pintu untuk mendapatkan satu pendapatan yang halal. Dan Anda melihat di sini, sahabat AMDK, yang sering saya sampaikan kepada umat, mudah-mudahan ini yang selalu saya panjatkan kepada Allah, ya Allah, pertemukan hambamu ini dengan orang-orang terbaik pilihanmu.
Amin. Mudah-mudahan antum ini adalah orang terbaik pilihan Allah. Amin. Dan itu terlihat dari informasi yang Abu Samir sampaikan tadi, di mana beliau selama ini dengan usaha yang luar biasa, ya, yang dia datangin interior mewah, yang saya sudah datang pada itu di JDC di Slivi, itu mewah semua, itu jualannya ditempatkan di rumah-rumah di atas 500 dan tempatnya Pondok Indah, Kebayoran. Nah, namun karena di situ Allah sayang sama beliau, diambil. Karena orang-orang yang dipilih Allah baik, ya, itu dua kondisinya. Kalau dia pegawai, ada masalah dalam pekerjaannya. Kalau dia pengusaha, ada masalah dalam usahanya. Ini dia masuk di sini. Yang kemarin penyakit. Nah, kalau ini dia di usahanya dihancurkan. Karena apa? Allah akan ingin ganti. Jadi, ihwafillah rahimahullah, sahabat MDK, ketika antum ada kondisi-kondisi turun, makanya seorang muslim itu ajiban. Ketika dia dapat nikmat, dia bersyukur. Ketika dia dapat musibah, dia bersabar. Karena sabar itu apa? Syariat Allah berdampak Allah ridho. Nah, ridhonya apa? Diganti. Orang dalam turun, dia mulai muncul. Ya? Iya. Dia muncul. Karena nih butuh. Nggak perlu kita, anak kepikiran tadi waktu dibayangin, ya, di satu toko, di tempat, makanya gue pada waktu gue mau datang, oh jangan, gue mau keluar. Oh, ternyata di rumah bisa mendapatkan manfaat ini, ya. Nah, makanya itu jangan ragu-ragu. Nah, kita dapatkan banyak cerita beliau ini, ya, dari yang tadinya nggak masak, cuman super mie sama air putih, sekarang bisa buat pizza. Nah, jadi kita ingin dapatkan bagaimana cara antum membuat itu, apakah dari istri atau antum sendiri nih yang lakukannya? Ya, ya, jadi awalnya itu memang dari istri, karena istri juga di saat itu permintaan juga cukup banyak. Ya, akhirnya mau tidak mau saya sebagai suami tidak mungkin hanya sebagai penonton saja. Keren, tolong menolong dong nih. Akhirnya saya harus bisa. Saya harus bisa. Allah memberikan tangan untuk bekerja. Janganlah di saat kita di atas kita sombong, di saat kita di bawah kita pesimis. Harus optimis terus. Harus optimis terus. Masya Allah. Ustadz, dari mulai yang boleh dibilang kami menjual itu di bulan Mei akhir, ya Ustadz, ya. Di bulan Mei tepatnya itu orang baru pesan itu 4 loyang. 4 loyang. 4 loyang. Mulai ya. Ya. Bulan Mei tanggal 20, 4 loyang. Coba kita lihat bulan Mei tanggal 20, Mei, Juni, Oktober Juli, nih. Agustus, September, 6 Oktober. bulan. 5 bulan, 6 bulan. Kami sudah menjual totalnya lebih dari 350 loyang. Yang target kemarin 250-an baca Ya, dia. ya. Udah lewat. Sekarang ya? sudah lewat, Oh, Ustaz. keren. Sudah lewat. Sudah 350 loyang. Tapi itu juga kami tidak boleh sombong, ya. Kami harus menjaga kualitas. Kami harus menjaga rasa agar konsumen itu merasa puas dan kembali lagi untuk memesan. Jadi tidak usah ragu-ragu, harganya juga spesial ini. Ya. Ya, tidak usah ragu-ragu harganya. Dan ini sudah ngikuti syariat, jadi dia munculkan harga. Jadi dimunculkan harga-harganya, jadi kita tidak ragu lagi. Ya sudah pas di awal 80, sekarang udah 100 nih, mungkin udah nikmat nih. Nah, itu yang 27 cm ya. Yang 100 itu 27 cm. Yang di atas 100 yang itu lebih besar lagi spesial 33 cm, kurang lebihnya gitu. Karena ini semua kan handmade, ya. Jadi handmade itu kadang-kadang 27 itu minimal, bisa 27, bisa 28. Jadi antara itulah. Nah, kalau yang jumbonya itu range-nya di 33 sampai 34 cm gitu. Jadi kalau untuk family gathering atau bagaimana, kebanyakan yang pesan tuh jumbo, Ustaz. Jadi tidak usah ragu lagi, nggak usah nanya lagi ini halal atau haram. Lihat jenggotnya, tidak usah ragu lagi. Karena selama ini yang kita tahu, Syekh, orang itu tahu halal haram itu dijat. Iya.
dijat itu apa, daging babi, Iya. daging anjing. Betul. Nah itu dia tahu miras, Iya. kotoran Iya. gitu kan, bangkai. Itu mereka paham itu. Iya. Tapi ketika muamalah yang lain seperti transaksinya, Betul. kegiatannya, akadnya, mereka jarang pahamin ini. Sangat sedikit sekali. Iya, Ustaz. Sangat makanya sedikit. kadang-kadang kita jual beli seperti ini, kita kadang nggak tahu ini Iya. halal atau haram. Nah, butuh dapat informasi dari antum. Bagaimana nih kalau teman-teman ingin dapatkan ini? Iya. Karena tadi bayangan Abu Muhammad nih ada toko, kita bisa ngelihat ya. Ternyata enggak loh. Jadi kita harus pesan dulu. Pesan dulu berapa waktunya ini, mohon kira-kira share informasikan Iya. sahabat AMDK. Ya, memang karena pizza yang kami buat ini berbeda dengan pizza-pizza yang ada di mall-mall atau bahkan ada yang di restoran khusus gitu ya. Kalau berbedanya begini, saya tidak menyebutkan nama pizza yang di mall-mall itulah, tapi mungkin Ini sahabat-sahabat aja kita, ya. biar kenal nih. Cuman perbedaannya pasti ada perbedaannya, Ustaz. Gitu. Jadi kami memang betul-betul pure homemade pizza. Dari mulai takarannya kita timbang sampai air yang harus kita padukan itu derajatnya pun juga harus pas semuanya. Jadi tidak boleh ada yang beda. Tidak boleh yang ini pakai air dingin aja atau yang ini pakai air yang panas, itu nggak bisa. Jadi memang sudah semua itu ada takaran-takarannya. Itu pertama. Dan kedua, yang tidak kalah pentingnya, dan ini bukan hanya saya yang bicara gitu. Yang menyatakan bahwa Pizzarina enak itu bukannya saya. Itu semua adalah yang menjelaskan adalah konsumen kami. Masya Kalaulah Allah. Pizzarina ini tidak enak, mungkin konsumen hanya membeli sekali dan besoknya tidak akan membeli lagi. Tidak mengulangi. Ingat loh ya, Pizzarina nih. Ya. Jangan lupa. Ya. Iya. Nah, tidak jauh dari rumah kami, mungkin dua tembok dari rumah kami, dan di lingkungan Menteng Residen ini rata-rata mereka membeli pizza dari kami itu bukan hanya 2 kali, mungkin sudah berkali-kali, dan saya sudah nggak bisa hitung berapa kalinya gitu. Jadi sampai saya bilang sama istri, apa nggak bosan ini orang makan pizza terus ini? Kan harusnya memang gitu. sekali-sekali ya biasanya. Pizza itu kan sebetulnya makanan untuk budaya kita, Ustaz. Sebetulnya lebih kenanya itu makanan family. Oh, lagi rame-rame. Sampai saya bilang sama istri, kok ini nggak kenal hari Sabtu atau hari Ahad gitu. Kalau biasa. Jadi kadang-kadang ada pesan hari Senin, Selasa. Jadi ini boleh nih setiap hari pesan? Setiap hari. Setiap hari boleh pesan. Hanya perbedaannya karena kami homemade itu kami membutuhkan waktu untuk membuat adonan. Iya. Kami tidak pernah menyimpan adonan di dalam lemari es atau diawetkan gitu lah. Atau di freeze yang namanya dibilang di freeze ya namanya. Iya, di freeze. Gitu. Di prison ya. Karena itu akan mengurangkan rasanya. Kedua, tingkat kelembutan rotinya juga akan berkurang nanti. Oh. Bedanya begini, saya ngambil contoh. Ini bukan saya yang bicara. Ini yang menyatakan ini adalah semua yang konsumen kami yang telah membeli. Kalau di pizza-pizza yang pernah kita pergi, baik yang di mall atau di tempat lain, kita beli pizza tersebut 1 loyang, misalnya kita makan setengahnya, terus setengahnya lagi nggak dimakan. Kita nggak makan, mungkin setelah 2-3 jam kemudian, di saat 2-3 jam kemudian kita mau makan, udah berubah. Kebanyakan mereka itu keras. Berubah pizzanya. kan? Berubah. Baik dari rotinya menjadi keras, kejunya pun juga menjadi keras seperti agar-agar gitu. Agar-agar yang keras, kenyal gitu.
bandingkan dengan pizza kami. Saya tidak menyombongkan diri kami, tapi ini berdasarkan omongan Testimoni informasi dari dari orang-orang lain, bahwa ada yang pernah disengaja digeletakkan pizza kami selama 12 jam. Moyen mo? 12 Lama jam, banget tuh. ya. Bisa. Dan itu tidak waktu yang sebentar. Iya, iya. 12 jam itu membutuhkan waktu yang cukup lama, yang membuat mungkin rasanya berubah, rotinya juga akan lebih keras. Bisa keras, gitu betul. Ya. Gitu. Namun, alhamdulillah mereka bilang, aneh pizzamu nih, apa sih isinya ini? Iya, nanti Dimas rasanya, ya jadi buat testimoni sampai ya. rasanya tidak keras gitu. Beda loh dengan yang pizza-pizza yang itu loh, dia bilang gitu. Seperti itu. Namun maksudnya dibilang keras itu artinya mereka mengunyah itu membutuhkan energi untuk mengunyah. Gigi gua sakit-sakit nih, bisa makan kan ya? Oh, ngomongnya masalah gigi yang sakit. Kebetulan tante dari adik ibu kandung saya sendiri, kebetulan giginya juga sudah banyak yang habis. Dia memakan pizza yang lain itu nggak bisa. Tapi pas giliran saya berikan pizza dari kami, bukannya hanya satu slice yang dia makan, hampir setengah loh yang dia habis. Keren nih, ya. Bisa dong gue. Jualan nih. Jadi bukannya hanya lembutnya roti yang kita sajikan, Ustaz. Kami juga menggunakan keju khusus. Wah, keju khusus yang memang semua keju itu orang pizza kenal namanya mozzarella keju. Semua itu sama kejunya, namanya kan sama. Namun setiap mozzarella itu ada pabrikan-pabrikan tersendiri. Ada yang rasanya lebih asin, ada yang agak hambar, ada yang agak sedikit pahit-pahit cheesy-nya begitu. Nah, kami mengambil yang agak sedikit pahit-pahit, tapi terasa kejunya. Tapi bukan rasa pahitnya terasa sekali, bukan gitu. Di sini kejunya sangat terasa sekali. Gitu. Nah, seneng keju nih. Ya. Nah, itulah yang menjadi salah satu faktor perbedaan antara kami dengan pizza-pizza yang di luar. Kami mengutamakan kualitas dan rasa. Kami menjaga itu semua. Karena sekali konsumen itu merasa tidak puas, kecewa, mungkin besok atau lusa tinggal hitung hari saja. Kuburan itu akan kita gali sendiri. Gitu. Iya itu sih. Tapi Ana berharap supaya sahabat AMDK ini kepingin juga ngikutin nih yang masyarakat yang seputar sini sudah nyobain nih. Nah, gimana sih caranya untuk bisa memperoleh gitu, mendapatkan pizza Rina ini gitu kan? Caranya gimana? Apa kita pakai WA atau kita pakai telepon atau pakai SMS gitu? Nah, berapa waktu? Apakah kita bayar dulu? Apa bayarnya nanti setelah bisa sampai di rumah? Atau gimana tuh kira-kira? Ya, jadi biasanya mereka itu mengirimkan WhatsApp ke kami. Karena kalau ditelepon kadang-kadang di saat kami membuat adonan kami tidak bisa menerima telepon. Tapi kalau di WhatsApp cukup pencet klik sekali saja kami bisa membaca. Itu caranya enggak antum memperkenalkan ke masyarakat itu, apakah antum pakai WA group atau WA ini informasi gitu loh. Gitu-gitu. Awalnya dari WhatsApp. Dari mulut ke mulut. Jadi ini nomor antum ini bisa saya sebarin dong kan? Silahkan, tafadhol. Dengan senang hati. Jadi dalam kondisi hampir 5 bulan ini, kita sudah menjual 350 loyang, kurang lebih. Itu hanya berdasarkan dari WhatsApp yang ada di dalam handphone saya. Belum keluar itu. Coba dibayangkan, 350 itu dalam 5 bulan. Kalau kita bilang, berarti 1 bulannya itu kan hampir 70 kurang lebih loyang. 70 ya? 70 loyang. Ya kan? Jadi 2 atau 3 sehari ya? Ya, 2 atau 3 sehari. Jadi itu belum sudah break even? Sudah break even. Dapat untung sudah kalau gitu? Sudah dapat untung.
Sudah Jadi dapat berapa untung. kira-kira sehari itu kita bisa break even? 1 loyang, 2 loyang? Kalau break evennya? Kalau break evennya 2,5 loyang sudah break even. Jadi setiap hari cuma break even doang tuh. Ya dibilang break even karena ada yang kosongnya gitu kan. Kan di Indonesia ini kan belum masyarakat seperti kayak di luar negeri, mereka pizza itu ditaruh di kulkas, giliran mau makan diambil gitu. Kalau kita ini kan memang belum membudaya pizza itu. Jadi untungnya di posisi berapa loyang? Kalau break even kan itu tidak untung tidak rugi. Ya, break even tidak untung, pas-pasan gitu. Pas, ya. Pas-pasan, Nah, betul. untungnya itu di berapa loyang? Untungnya itu kalau misalnya dibilang kita sudah bisa menikmati, di atas 3 loyang itu sudah 3 loyang bisa sudah untung ya? menikmati untungnya. Ya, menikmati untungnya. 2,5 3 loyang udah untung dong kalau gitu. Iya. Jadi kalau saat ini masih di posisi perkenalan, jadi tidak Betul, tidak betul, rugi, tidak betul, untung. betul. Jadi posisi dalam perkenalan gitu Betul. ya. Dan Ya. itu saya rasa wajar. Ya, Karena setiap kuliner, bahkan kuliner itu dalam jangka waktu 2 tahun baru baru dibilang bisa break even. bisa break even. Baru Ini dibilang 5 bulan break even. sudah Iya. bisa break Sudah even break kan, even, jadi iya. free kan belum Betul. tentu kan tiap hari ada yang pesan. Betul, betul. Iya. Iya. Jadi poinnya adalah jangan pesimis, terus inovatif, Dan membuat tetap optimis, sesuatu ya. yang lebih baik daripada yang lain. Yakinkan rezeki nggak tertukar. Betul, Nah, pasti. gitu. Rezeki Kami hanya nggak- di rumah. Awalnya saya nggak bisa membuat apapun. Tapi Bukan kok tadi saya- antum belum sampai tuh kepada sahabat AMDK tuh. Ya. Kira-kira setelah WA, setelah ini itu kita caranya gimana? Apa dapat harga terus kita bayar dulu, atau kita nanti barangnya sudah sampai baru dibayar? Itu berapa waktunya setelah kita membayar gitu? Setelah dibayar baru kita kerjain atau gimana tuh Ya. kira-kira? Jadi awal itu setelah di WhatsApp, kami jelaskan dulu, minta tanya lokasi di mana tinggal. Kalau orang yang baru, tanya lokasinya di mana, karena kita harus perhitungkan ongkos kirimnya. Oh, itu nanti harga Di luar ongkos kirim. Oh, di luar ongkos Di luar kirim. ongkos Iya, iya. kirim. Sejauh yang kami pernah lakukan, yang paling jauh kami pernah kirim sudah mungkin lebih dari 10 kali. Itu orang yang sama di Depok, Pesona Kayangan. Oh, pesona kayangan. Ongkos kirimnya saja sudah Rp91.000. Iya, kalau dia kesini berapa? Tapi kalau dia senang itu sudah tidak ada Nggak ada harganya. artinya. Iya. Saya bilang sama teman saya yang kita anggap sudah teman gitu, Pak, ini kan ongkos kirim dengan yang Bapak beli ini kan mahal sekali ongkos kirimnya. Padahal di sana ada loh Iya, bisa ya. pizza yang lain. Misalnya. Itu sih saya udah nggak hitung Pak, dia bilang begitu. Saya pokoknya suka dengan yang ini, ya sudah yang ini. Dia bilang seperti itu. Jadi sudah tidak berpengaruh lagi dengan harga tuh, perhatiin, tidak berpengaruh dengan harga kalau sudah menikmati. Jangan melihat dari sisi harga. Jangan melihat Keren, dari sisi keren. harga. Ya. Kalau kita lihat sekarang, bahkan ada yang sekarang jualan pizza di pinggir jalan Oh iya. dengan 100.000 mendapat 4 atau 3 jenis pizza, 4 jenis pizza. Pizzanya itu nggak mungkin sebesar-besar ini. Kecil. Ya. Tapi kalau kita makan mungkin jauh. Rasanya keras. Kejunya juga sudah seperti kayak karet. Tidak elastis. Jadi itu Ya. yang Itu yang sering saya kalau orang hanya mengejar heboh, murahnya saja. Iya, jadi murah mahal ini itu yang ada di masyarakat saat ini. Betul. Maka kita akan merubah mindset masyarakat itu. Betul. Murah itu apabila kita mampu membeli. Ya, Walaupun nggak punya uang. betul. Tapi kita mampu beli. Kan bisa dengan kredit. Ya. Ya kan? Nah, yang namanya mahal, walaupun kita punya uang, tapi nggak mampu beli, Iya. itu mahal. Betul. Contoh, misalnya kalau sering saya sampaikan itu, kita punya uang nih, bisa beli HP, tapi pada saat Idul Kurban, kambing harga 3 juta, itu nggak bisa kita beli. Iya. Itu namanya mahal. Mahal. Karena Mahal. kalah dengan hawa nafsu. Betul. Kalah dengan hawa nafsu. Betul. Yang kedua, kalau kita sering gambarkan daging babi dengan daging kambing. Ya. Daging babi murah kalau dengan angka. Mungkin daging babi 1.000, daging kambing 10.000. Iya. Ini kalau kita sudah pakai bawa syariah,
yang ini mahal 1.000 ini. Betul. 10.000 itu Betul, murah. betul. Nah, nanti bisa juga. Iya. Jadi kalau dalam kualitas kita sudah dapat nikmat, dapat rasa gitu kan. Iya. Mana yang kalau bahasa madu tuh madu asli, madu murni Betul, gitu kan. betul. Mana yang dicari nih, madu asli atau madu murni? Kalau itu madu asli ya. Insya Allah. Maka itu kami tidak pernah, kalaupun juga ada adonan yang sisa, itu kami makan sendiri. Nah, itu kualitas itu yang Itu dijaga. kami jaga gitu. Kami tidak pernah menyimpan adonan yang lebih dari 1 hari. Maksimal kami simpan adonan itu 4 jam. Lebih dari 4 jam kami makan sendiri. Oh, Seperti itu. Jadi dalam kita membuat adonan, ya, 1 adonan itu untuk 2 pizza sebetulnya. 1 adonan. Ya, 1 adonan. Jadi misalnya antum membeli 3 pizza, saya harus membuat 2 adonan. 2 adonan berarti terjadi adalah 4 pizza. Jadi 4 dong. Nah, kalau antum pesan 3, berarti masih sisa 1. Nah, mana satunya Ya enggak kan? apa-apa. Ternyata satunya sudah habis dimakan anak-anak. Nah, ini kan nggak tahu ini. Iya. Artinya jangan pesen 1 nih. Ya. Pesennya 2 gitu. Nah, kalau yang jumbo itu 1 adonan yang tadinya 2 pizza itu dijadikan 1 semua. Oh, Gitu. Bedanya itu. jadi Lebih tebal. lebih murah beli yang jumbo ya? Ya, lebih tebal, lebih banyak cheese-nya, lebih banyak toppingnya, dan rasanya lebih nikmat. Tapi tidak artinya yang large ini kurang nikmatnya. Berbeda ininya, rasa. Harusnya ada yang pesen spesial dari jumbonya, jadi ada ya 2 gitu kan. Jangka waktunya Jangka waktunya adalah kebiasaannya. Kami membutuhkan waktu itu 2 jam. Kebiasaannya. Kalau memang seperti kayak Ustadz memesan 3, sisa 1, tiba-tiba ada yang telepon minta 1, kami bisa langsung berikan. Tapi kalau misalnya tiba-tiba tidak ada, kami harus membuatkan fresh, betul-betul fresh adonannya. Membutuhkan waktu karena adonan itu biar dia mengembang, membutuhkan waktu secepat-cepatnya adalah 1 jam, sebaik-baiknya adalah 2 jam. Jadi kalau 1 jam itu kalau seandainya konsumen itu betul-betul memaksa, karena adonan ini kadang-kadang dia pesennya buru-buru gitu ya. buru-buru seperti itu. Dia pengen sekali dengan pizzerina, tapi dia pengen buru-buru karena mungkin ada acara keluarga atau meeting. Jadi seminimal-minimalnya adalah 1 jam. Jadi yang spare 1 lebih- hari dong kalau gitu bagusnya. Lebih dari itu nggak bagus, Ustaz. Enggak, spare pesennya itu misalnya Anda butuh hari Ahad, Sabtu gue WA. Lebih baik begitu. Iya kan? Lebih baik begitu. Itu kan lebih baik prefer itu ya. Lebih baik begitu. Lebih baik begitu. Nah itu sahabat AMDK, jadi kalau memang butuhnya hari Ahad pesennya Sabtu. Kalau butuh Sabtu pesennya Jumat gitu. Lebih aman sehingga bisa 2 jam dan betul-betul adonannya itu bisa mengembang. Mengembangnya pun juga sempurna. Nah, Gitu. benar Jadi itu. memang istilahnya kalau kita tuh kan kerja itu ada yang ya di batas wajar itu kan juga tidak baik. Di bawah wajar pun juga tidak baik. Nah, ini kan jelas antum gunakan akad apa nih? Transaksinya kan harus bebas riba, Iya. bebas horor gitu kan. Kegiatannya kan Masya Allah ini kan menjaga yang haram gitu Betul. kan. Nah akadnya ini akad apa ini dalam jual belinya? Ya. Itu kan ada salam, ada istisna, ada murabaha gitu kan. Ya, saya menggunakan akad yang dibayar di awal. Itu akad Akad salam. salam Akad namanya, salam. akad Jadi salam. kuncinya sahabat AMDK, Syekh Abu Samir ya, akad salam itu dia jelas bayarnya di muka 100% dari harga itu. Jadi kalau harga 100 kita harus bayar 100. Iya. Nggak boleh ditunda. Nah, terima barangnya nanti belakangan. Nah, namun ada konsekuensi. Antum harus nyampaikan ini barang ini bentuknya seperti apa, ukurannya seperti apa, waktunya seperti apa, itu Betul. harus jelas Betul. diberitahu. Betul. Nah, kalau itu berbeda dari yang diinformasikan, ini punya kesempatan ini. Betul. Yang pesen bisa meneruskan atau membatalkan. Betul. Gitu. Betul. Kalau dia tidak sesuai dengan yang disepakati, Betul informasi sekali. yang antum sampaikan, Betul ternyata lewat, harusnya Iya. janjinya 3 jam, ternyata 4 jam. Betul. Itu bisa loh. Bisa. Nah, tinggal Bisa. sama nih saya terlambat nih. Ya, kadang-kadang mau diterima atau tidak gitu. Kadang-kadang
qadar Allah di tengah jalan gas habis. Nah, ya itu itu. kan bisa Nah, terjadi. ini sahabat harus tahu Ya. gitu. Karena Gas ini- habis. Kita juga namanya tabung gas kan tidak ada meterannya gitu. Jadi di saat memang gas habis, saya pernah terjadi seperti itu. Langsung saya buru-buru telepon, Pak ini atau Ibu ini minta diundur waktunya. Kira-kira mau nggak saya ini kan? Kalau tidak saya kembalikan uangnya. Seperti itu. Begitu juga mengenai ongkirnya. Jadi sebelum kami melakukan Pengiriman? pembuatan dough, Oh, pembuatan dough, kami hitung dulu ongkirnya. Kita cek di gosennya. Mau yang instan atau yang gosen. Kalau yang gosen resikonya begini. Yang instan tidak ada resiko. Cuman biayanya. Biayanya lebih tinggi. Ya, Tapi kami lebih sarankan yang instan. Kenapa? Pizza itu lebih nikmat dimakannya itu dalam kondisi panas. Atau hangat, gitu ya. Nah, cuman pizza kami tidak begitu masalah, hangat atau tidak hangat. Masih tetap ya? Masih tetap lembut pizzanya. Oh, jadi nggak apa-apa terlambat gitu. udah mau kepingin aja gitu kan. Ya, tapi itu semua harus kita jelaskan. Ada konsumen yang merasa mahal, kami bilang, oh ongkos kini ke lokasi ini sekian Bu atau Pak. Tadi kan antum udah ceritain, Ya. kalau masalah ongkos kalau sudah nikmati kan nggak berpikir lagi. Betul. Enggak, ini yang orang baru. Oh, Ustaz. orang baru ya, belum nyoba ya? Iya, belum nyoba. Iya, Jadi, iya. ada yang misalnya antum sudah beli, ada ini case baru, mungkin 3-4 hari yang lalu, antum sudah pernah beli, ternyata enak dan antum ingin memberikan hadiah ke family antum. Oh iya. Nah, antum telepon ke anak, dibilang, Pak tolong dikirim ke Kebayoran Baru, daerah Kebayoran Baru. Baik, saya minta alamatnya. Nah, ternyata setelah saya cek, harga pengirimannya waktu itu hampir 60.000 kurang lebih. Saya sampaikan, waduh mahal sekali ya, kalau gitu nggak jadi deh. Nah, jadi kami juga sebelum membuat dough juga, kita juga tidak dirugikan. Karena kita melakukan sesuatu itu apabila kedua belah pihak sepakat. Kalau tidak, kami tidak melakukan. Seperti itu. Itu ikola tuh. Jadi kalau kita sudah ini dibatalin, Ya. rumah disiapkan oleh Allah surga. Amin. Rumah di surga loh. Itu ikola, dia membatalkan. Bahkan kami pernah terjadi memberikan gratis lagi. Saya lupa di daerah mana ininya. Pizza yang kami berikan itu tidak sama. Sesuai yang diinginkan. Betul. Misalnya antum memesan pizza ground beef. Yang datang itu bukan ground beef, sosis. Oh. Ya namanya manusia Ya, hilaf. khilaf, error itu pasti ada. Sampai dibuka, dia lihat ternyata sosis isinya. Yang dipesan itu adalah ground beef. Tapi sosisnya sudah habis. Sudah dimakan sama anak-anaknya. Saya bilang, bagaimana Bu? Apakah ini saya harus, apa yang harus kami lakukan? Oh tidak apa-apa, nggak usah diinikan. Tapi inisiatif kami kirim tanpa pengetahuan orang itu. Masya Allah. Saya berikan lagi. Itu adalah salah satu servis. Layanan ya? Iya, salah satu servis bahwa Pizzarina berani rugi. Dan menanggung resiko. Berani menanggung resiko. Gitu. Al-hurmu bil hurmu. Al-khoros bil daman. Jangan takut hal itu. Allah yang garansi itu Keren semua. deh. Ini mudah-mudahan ini bisa dapat manfaat besar ini ya. Kita tinggal tunggu aja nanti ya, gimana nikmatnya kita menikmati Pizzarina ya. Mudah-mudahan nanti bisa juga kita dapatkan informasi-informasi yang lain di waktu yang berbeda. Jangan ragu-ragu untuk bisa selalu mengikuti channel ini ya, AMDK Al Jambi, untuk sesuai bisnisnya, sesuai syariat Islam. Apa yang disampaikan beliau tadi, itulah karakter pengusaha seorang muslim yang takut dengan azab Allah. Walaupun pembelinya merasakan perbedaan ya yang diinginkan dan dia merelakan, namun tetap penjual Abu Samir ini memberikan tanpa diduga-duga ya apa yang diinginkan oleh pembeli ya, atau kliennya atau customernya.
Ini sebagai seorang muslim patut dicontoh. Jadi kita memberikan layanan terbaik kepada customer kita ini luar biasa. Jadi melebihi harapannya. Padahal yang dia sudah sadari ya, customer tadi, manusia itu tempat salah. Kepinginnya tadi apa? Pinginnya ground beef, yang dikirim sosis. Tapi customernya menerima. Tapi ternyata sang penjual yaitu Syekh Abu Samir tidak. Dia tetap memberikan keinginan daripada customernya tanpa diminta 1 rupiah pun. Ini layanan yang Purna Jual luar biasa. Mudah-mudahan sahabat AMDK bisa mengikutinya. Ya, kita akan lanjutkan di kesempatan yang lain dan waktu yang berbeda. Nanti kita lihat bagaimana anak-anak beliau, ya, keberhasilan, keberkahan, ya, mendapatkan usaha yang halal, dimudahkan menghafal Al-Quran. Ini kita dengerin ya, setelah yang satu ini. Nah, ini dia pizzanya nih. Nah, diterima oleh Bang Dimas nih ya, Masya Allah. Pizza nih 3 nih, pizzarina beef pepperoni. Menggiurkan. Teman-teman hanya bisa melihatnya saja ya. Ini ground beef. Oh, masih panas ya? Masya Allah. ini yang favorit. Oh, favorit ya. Ini sapi Beef saus sagi. lagi. Wah. Selamat ya. Masya Allah. Ini sausage. Masya Allah. Masya Allah kan teman-teman. Kita setelah bincang-bincang, kita nikmatin langsung ya. Udah kalau ada yang suka dengan ini, jangan ragu-ragu, beritahu ya. Kita langsung, nanti tolong Insya Allah. nomornya. 08 11 16 47 11. Nah, alamatnya di mana nih perlu tahu? Di jalan Di Jalan Menteng 7, Menteng Residen, Olahraga. Sektor 7, Bintaro Jaya. jangan ragu-ragu ya. Kita nikmati nanti ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan keberkahan pada kita dan meningkatkan amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair. Barakallah. Ya, please.